Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema keadilan tanpa kompromi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita lebih suka berbicara tentang kasih Tuhan daripada membicarakan tentang keadilan Tuhan. Kita ingin Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu mengasihi, tetapi kita lupa bahwa Tuhan juga adalah hakim yang adil. Dalam Bilangan pasal 15 dan pasal 16, kalau kita membaca, kita melihat ada dua gambaran yang sangat jelas. Yang pertama, dosa yang dilakukan dengan sengaja. Itu dicatat dalam Bilangan pasal 15 ayat 30 dan 31. Dan yang kedua ada pemberontakan terhadap otoritas yang sudah Tuhan tetapkan. Pemberontakan terhadap pimpinan yang sudah Tuhan tetapkan. Itu dicatat dalam Bilangan 16 ayat 1 dan ayat 2. Dan keduanya, baik dosa yang dilakukan dengan secara disengaja maupun pemberontakan terhadap otoritas pemimpin yang Tuhan tetapkan, berujung pada satu hal, yaitu keadilan Allah dinyatakan tanpa kompromi. Yang pertama, Allah itu melihat hati dan niat. Jadi Allah itu melihat hati dan niat kita. Dalam Bilangan 15 ayat 30 dan 31 saya akan bacakan. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Firman Tuhan membedakan antara dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan, dosa yang dilakukan karena tidak disengaja, dengan dosa yang dilakukan dengan sengaja, dosa yang dilakukan dengan sadar. Dosa yang disengaja bukan sekedar kesalahan, namun itu adalah sebuah pemberontakan hati terhadap Tuhan. Orang yang melakukan dosa dengan sadar, orang yang melakukan dosa dengan disengaja, tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, orang tersebut sama dengan memberontak terhadap Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya, Tuhan sudah memberikan ketetapannya, Tuhan yang sudah memberikan perintahnya. Tetapi kalau dengan sengaja tidak taat, tidak tunduk, itu sama dengan memberontak kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak hanya melihat perbuatan kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan juga melihat motivasi kita. Tuhan melihat hati kita. Sikap meremehkan Tuhan adalah bentuk ketidakadilan terhadap kekudusan Tuhan. Ketika kita meremehkan perintah Tuhan, meremehkan firman Tuhan, meremehkan Tuhan, berarti kita sedang bersikap tidak adil terhadap Tuhan. Apakah kita masih sengaja hidup dalam dosa? Karena merasa Tuhan pasti mengampuni, Tuhan pasti memaafkan, sehingga kita dengan sengaja berbuat dosa. Apakah kita mulai menyepelekan perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan? Kita tahu tapi kita dengan sengaja mengabaikannya. Allah kita Allah yang adil. Allah itu adil. Artinya dosa itu tidak bisa dianggap ringan. Apalagi jika dilakukan dengan kesadaran penuh, dilakukan dengan sengaja. Tadi di dalam Bilangan 15 dikatakan bahwa orang tersebut harus dilenyapkan, harus dibinasakan. Karena dengan sengaja, dengan sadar memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, Allah menindak pemberontakan. Bilangan 16 ayat 31 sampai 33, tadi saya sudah membacakan di awal sebagai ayat pokok kita. Di sana Korah beserta semua orang yang mengikutinya ditelan bumi hidup-hidup, beserta hartanya, seisi rumahnya. Tanah itu terbuka dan Korah beserta orang-orang yang mengikutinya serta rumah dan hartanya itu masuk ditelan bumi hidup-hidup dan bumi menutup kembali. Korah dan para pengikutnya, mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah para pemimpin. Kalau kita baca dalam Bilangan 16 ayat 1 dan 2 dituliskan di sana, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi orang-orang yang mengikuti Korah, ada Datan dan Abiram, ada 250 orang Israel, semuanya orang-orang kenamaan, semua orang-orang pemimpin. Tetapi mereka menolak otoritas Musa, kepemimpinan Musa yang sudah Tuhan tetapkan. Ketika Korah dan orang-orangnya menolak, memberontak terhadap Musa, Musa diangkat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Ketika mereka menentang melawan Musa, sama dengan mereka melawan Tuhan. Sama dengan mereka memberontak terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan yang menetapkan Musa menjadi pemimpin mereka. Dan mereka akibatnya ditelan oleh bumi hidup-hidup. Peristiwa ini bukan sekedar hukuman. Mereka ditelan bumi hidup-hidup. Tetapi sebuah pernyataan tegas bahwa Tuhan tidak mentoleransi pemberontakan. Memberontak terhadap pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan sama dengan memberontak terhadap Tuhan.
melawan pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan sama dengan kita melawan Tuhan. Tuhan yang adil tidak akan membiarkan kejahatan itu terus berlangsung. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita memiliki hati yang tunduk, hati yang taat kepada pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan? Atau kita suka memberontak? Apakah kita menghormati pemimpin yang sudah Tuhan tempatkan di atas kita? Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, keadilan Allah menjadi peringatan dan kasih. Secara sekilas, hukuman terhadap Korah dan para pengikutnya, mereka ditelan bumi hidup-hidup, itu terlihat sangat keras hukumannya. Namun di situ juga kasih Tuhan dinyatakan. Allah adil, Allah menghukum tanpa kompromi Korah dan para pengikutnya. Tetapi di situ Allah juga menyatakan kasih-Nya kepada umat Tuhan yang lain, kepada bangsa Israel. Tuhan menjaga orang-orang Israel yang lain supaya tidak mengalami kehancuran yang lebih besar. Supaya tidak dipengaruhi oleh Korah dan para pengikutnya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang Israel yang lain dengan memberi peringatan supaya mereka tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Korah dan para pengikutnya. Supaya orang-orang Israel yang lain tidak memberontak terhadap Musa, terhadap pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memberi peringatan. Sehingga orang-orang Israel yang lain tidak melakukan pemberontakan terhadap Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita, Allah yang adil. Allah kita, Allah yang mengasihi. Keadilan Tuhan itu tanpa kompromi. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup taat kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kita tidak memberontak kepada Tuhan karena kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat. Kita juga menjadi umat-umat Tuhan yang tunduk kepada pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan. Karena ketika kita melawan, memberontak terhadap pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, sama dengan kita melawan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan keadilannya. Keadilan Tuhan tanpa kompromi. Jadi mari kita sebagai umat-umat Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mengasihi pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Pemimpin-pemimpin, otoritas-otoritas di atas kita yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita tunduk, kita taat, kita mengasihi. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami, tetapi Engkau juga Allah yang adil. Engkau Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Ajar kepada kami untuk menjadi umat-umat-Mu yang terus memiliki hati
yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hati yang mau taat kepada firman-Mu, hati yang mengasihi setiap pemimpin yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, tunduk dan taat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga GPD Ilsada Magelang dimanapun mereka berada. Kiranya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah, bermazmur tentang kemuliaan nama-Mu, memuliakan-Mu dengan puji-pujian, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.